Anyway, setelah sekian lama nggak baca buku, akhirnya membaca buku lagi, ditemani dengan buku panduan 5 jarinya punya Edward Suhadi. Dalam buku ini, Panduan 5 Jari, aku baru baca sampai halaman 36, tapi menurutku sangat sayang kalau nggak diobrolkan. Makanya aku bikin video ini untuk mungkin membahas soal 36 halaman yang aku baca. Karena menarik sekali teman-teman. Dan waktu aku baca tuh, ah iya nih, iya nih gitu. Tervalidasi, kayak seakan-akan tervalidasi gitu. Prinsip-prinsip, value-value yang aku lakukan sejauh ini. Di halaman 36 ini ada subjudul Garis Tangan Saya Hoki. Ada satu paragraf yang menurutku menarik untuk dibahas. Kalau saya nggak suka sesuatu di hidup saya, baik pekerjaan, keadaan, atau relasi, saya merasa semua itu sebagian besar dalam kendali saya. Jadi kalau saya nggak suka sesuatu, berarti ada sesuatu yang saya harus ubah. Simple. Kalimat ini memvalidasi salah satu prinsip hidupku, semua orang adalah kodok. Kenapa itu aku tempelkan berulang-ulang di kepalaku? Sebenarnya untuk bikin hidup lebih mudah. Jadi meminimalisir adanya overthinking. Kalau nggak overthinking, akhirnya energinya jadi kesimpan untuk hal-hal lain. Jadi aku tuh lebih memilih untuk mengeluarkan energiku hal-hal yang memang worth it untuk aku keluarkan. Buku panduan 5 jari ini sebetulnya prolognya adalah kita kan punya 5 jari nih. Akan dibedah satu-satu. Kalau jempol itu identik dengan "Wih, kamu keren, kamu baik, mengapresiasi orang gitu. Tunjuk sampai ke kelingking dia punya maknanya masing-masing. Kebetulan di halaman 36 ini kita masih ada di segmen yang jempol, jadi bagaimana mengapresiasi kerja-kerja orang lain ataupun kerja diri kita sendiri. Ada juga satu bahan yang aku baca di sini dan menarik sekali teman-teman, tadi soal membesarkan hal-hal baik dan mengecilkan hal-hal buruk. Sangat relate dengan value yang aku terapkan di hidup, fokus ke solusi. Kalau ada masalah, ya udah cari solusinya apa gitu. Fokus dulu ke solusinya. Baru kalau solusinya udah dapet, kalau memang tadi worth it untuk mengeluarkan energi kita cari akar masalahnya dan segala macam silahkan. Tapi kalau ternyata dari masalah itu cukup cari solusi aja dan nggak perlu mencari akar masalahnya, ya udah. Karena kadang-kadang masalah-masalah itu nggak harus loh dicari akar masalahnya. Menurutku ya. WiFi IndiHome itu kan banyak banget yang suka komplain, banyak yang suka marah-marah gitu. Aku pakai IndiHome itu sejak 2012 mungkin 2013 12 13 apa dari waktu itu Mas Nandang kuliah, dia selesai kuliah terus dia masang WiFi pertama, makanya sampai sekarang detik ini nama WiFi di rumahku adalah Nandang Kurnia atas namanya ya. Kalau nama WiFi-nya di rumah Sahabat Itin. IndiHome tuh menemani perjalanan internet kami tuh 1 dekade lebih kan. Emang dia itu kadang-kadang suka aneh. Kita belinya 30 Mbps misal, dapatnya cuma 10 atau setengahnya. Terus sekarang udah update ke 50 Mbps, aneh lagi, dapatnya 100 Mbps. Cuman kadang-kadang masih suka lemot, tapi ya menurutku itu ya wes gitu, nggak apa-apa. Toh dia nggak lemot yang setiap saat. Dibandingkan aku memilih untuk marah-marah atau mencari akar masalahnya apa, aku fokus ke solusi. Oh, kalau ini lemot di saat aku sedang butuh dan urgent, yang aku lakukan adalah aku punya HP. HP juga ada paket datanya. Teteringlah dari HP. Kalau ternyata dirasa belum cukup, telepon call center. Aku telepon call center, kendalanya A, B, C, D, E. Ya, dalam 1 kali 24 jam atau 1 kali 36 jam akan ditanggapi. Tapi itu kan kata call centernya. Kenyataannya 1 kali 15 menit langsung di WA lagi sama pegawai IndiHome-nya tuh. Gimana? Ada kendala apa? Udah beres atau belum? Gitu. Makanya bisa bertahan sampai sekarang gitu karena ada menurutku, komunikasi yang cocok antara aku dengan IndiHome, relasinya juga baik dan karena itu tadi sih karena jadi salah satu pelanggan loyal, dari aku bayarnya tuh cuma 50 Mbps, dapatnya 100 Mbps. Ya itu salah satu studi kasus atau contoh kasus yang terjadi di hidupku kalau ngomongin soal ada masalah, fokusnya ke solusi, atau kita harus cari sampai akar masalahnya. Misalkan kalau mau cari akar masalahnya, aku harus tahu nih,
sutet mana yang bermasalah misal, atau sinyalnya yang bikin bermasalah tuh kabel apa sih dan segala macam. Kayaknya aku nggak perlu mengeluarkan energi sampai ke sana deh. Itu salah satu, contoh pengeluaran energi mana yang akan aku berikan ke setiap studi kasus atau kejadian-kejadian yang terjadi di hidup gitu. Ada juga satu subbab yang menarik, kemewahan memilih. Di usiaku yang sekarang, kemudian dengan perjalanan akademik dulu ya, akademiknya, sarjana selesai, kemudian selesai kuliah, sempat lanjut S2 tapi hanya 1 semester karena alasan satu dan lain hal, nggak cocok. Kemudian ada prioritas lain, setelah itu juga bekerja, tapi sampai detik ini teman-teman, aku itu tidak punya penghasilan tetap dalam sebulan. Misalkan sebulan itu kalau PNS kan dia udah jelas ya. Kalau aku itu sejak selesai kuliah, anggaplah selesai kuliah lah 2023 sampai sekarang itu nggak punya penghasilan tetap, tapi pengeluaran tetap itu ada. Itulah the art of believe in God. Seninya percaya sama Tuhan itu ada di sana. Tidak punya pekerjaan tetap, tapi bisa membayar pengeluaran-pengeluaran tetap setiap bulan. Manusia kan tadi ya butuh sandang, pangan, papan. Bayar kebutuhan-kebutuhan rumah, air, listrik, wifi, kalau mau jajan cimol, kalau mau jajan apalah seblak dan segala macam itu kan juga mengeluarkan biaya ya. Belum lagi hal-hal lain yang memang urgent harus dibayarkan setiap bulannya berjalan 3 tahun. Bagaimana kita mempercayai sebuah entitas yang kita nggak lihat gitu, kita percaya tanpa melihat gitu. Matematikanya Tuhan tuh indah banget, nggak bisa masuk di akal. Kemewahan untuk memilih itu juga jalan di sana. Jadi, beberapa kali ditawarin pekerjaan tetap gitu, "Oh, yuk ikut sini, ada SOP dan segala macam." Aku memilih untuk kayaknya aku tidak ke arah sana dulu deh. Aku mau stay free, jadi nggak ikut siapa-siapa, cuman kalau ada yang butuh, ya yuk berangkat gitu. Dan itu cocok dengan value-ku, cocok dengan energiku yang akan aku keluarkan, why not gitu. Karena sebenarnya urusannya kan nggak cuma tentang uang ya. Energi itu dikeluarkan juga membuahkan satu relasi. Kemudian yang kedua adalah soal, feedback. Apakah dia akan memperkaya knowledge misalkan, pengetahuan ya, apakah dia akan memperkaya my mental health gitu. Dengan ikut itu aku jadi happy, mentalnya jadi seneng, akhirnya bisa produktif, bisa melakukan hal-hal lain. Dan yang ketiga adalah duit. Worth it nggak kalau misalkan ikut project ini dengan segala macam. Iya, itu adalah esensi dari kemewahan memilih. Bisa memilih untuk tinggal bersama dengan ibu gitu, nemenin ibu. Jujur ya, di dunia yang menyenangkan ini, satu-satunya orang yang masih aku jadikan alasan untuk terus bergerak, terus berkarya, terus mau bikin bangga adalah ibu, orang tuaku yang tinggal satu. Karena yang satu udah apa? Jadi ubi. Jadi yang lain menurutku adalah kodok. Even orang lain mau berkomentar apapun, balik lagi ya tadi aku akan kotakan dia masuk nggak sih dalam kategori menguras energiku, cocok nggak nih kalau aku nanggepin doi gitu. Cuman kalau ibu itu konsepnya beda lagi, dia satu-satunya orang di dunia yang aku segani, ibu, yang lain kodok, ya. Jadi sebisa mungkin sampai hari ini, apa yang bikin ibu seneng, I will do it gitu. Setelah ibu baru diri sendiri. Kalau aku sih gitu ya. Jadi ternyata yang bikin aku seneng juga ketika lihat ibu seneng. Ya dan nggak memungkiri bahwa dalam setiap hubungan keluarga kan pasti ada love hate relationship, ada yang pro kontra, cocok atau enggak. Tapi sejauh ini hidup sama ibu itu sangat menyenangkan, punya teman ngobrol yang setara, dia bisa drive our family in a good way dan bisa menghasilkan 3 anak dengan ideologinya masing-masing, which is good. Dan kami bertiga nggak pernah berantem sampai aku sekarang usia 26, kami bertiga nggak pernah berantem at all, sama sekali. Baca buku ini kan ada banyak hal yang direfleksikan ya. Ini jadi dorongan juga untuk aku as personal, untuk bisa menikmati lagi kehidupan sebagai manusia seutuhnya, kehidupan di dunia yang kita kenalnya kan sama banyak orang. Jadi energi yang dikeluarkan ya kita pilih-pilih aja gitu. 36 halaman dan bisa aku refleksikan di hari ini. Mungkin akan ada video-video lainnya, aku juga merefleksikan apa yang aku baca. Thank you teman-teman.